Pada kegiatan kita hari ini itu terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian, yakni pada pertemuan atau materi hari ini merupakan materi yang terakhir pada mata kuliah metodologi penelitian, yang mana materi ini terkait dengan pengujian data dan teknik analisa data atau teknik analisis data. Ya, seperti kita ketahui bahwa teknik analisis data ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan atau untuk mengambil sebuah tindakan maupun conclusion atau kesimpulan dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang mana teknik analisa data ini atau dalam pengujian data merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengolah atau menafsirkan serta menarik sebuah kesimpulan. Nah, dari data-data yang telah kita kumpulkan atau dari data-data yang telah kita tabulasi. Sebelum kita membahas teknik analisa data, kita sudah membahas bagaimana menemukan sebuah masalah, bagaimana kita merangkai kajian teori, dengan kita mengumpulkan sebuah data, maka setelah data itu terkumpul, maka perlu kita ketahui bagaimana kita teknik-teknik analisa data tersebut, gitu ya. Teknik-teknik analisa data ini dapat rekan-rekan gunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, ya dalam karya bisnis, sosial, serta lainnya. Yang mana teknik analisa data merupakan sebuah tindakan atau sebuah perilaku yang mana kita akan mendapatkan sebuah kesepulusan atau mendapat sebuah kesimpulan dari penelitian atau riset-riset yang akan kita lakukan. Merupakan teknik analisa data ini tahap terakhir dalam peneliti atau seorang riset melakukan sebuah penelitian untuk mengambil sebuah conclusion atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Oke, kita masuk ke dalam slide kedua, yang mana teknik analisa data ini, ya, teknik analisis data yang ditentukan oleh beberapa faktor, ya. Ada beberapa faktor yang akan menentukan teknik analisa data apa yang kita gunakan. Yang pertama adalah tujuan studi atau tujuan studi kita mau kemana, ya, arah penelitian kita kemana, ya. Apa tujuan dari penelitian kita? Itu yang akan menentukan teknik analisa data. Kan di bab satu yang rekan-rekan telah coba kerjakan, di sana ada yang namanya tujuan penelitian, rumusan tujuan penelitian. Nah, rumusan dan tujuan penelitian ini akan mengarah teknik analisa data apa yang akan digunakan, begitu. Yang kedua adalah skala ukur yang digunakan. Ya, skala ukur yang digunakan ini pada umumnya pada penelitian data primer, ya. Dengan penelitian data primer itu data yang dikumpulkan dengan kuesioner. Itu teknik skala ukur itu menggunakan ordinal atau teknik menggunakan skala-skala yang ada nilainya. Itu adalah skala ordinal. Bagi rekan-rekan yang menggunakan data sekunder, itu menggunakan data laporan keuangan atau menggunakan data-data yang sudah dipublikasi, yakni itu disebut dengan data sekunder, itu menggunakan data rasio atau nominal, gitu. Nah, jumlah variabel, ya, jumlah variabel juga sangat menentukan sebuah teknik analisa data, ya. Pasti apakah jumlah variabelnya bervariasi bagi rekan-rekan yang telah mengerjakan, itu akan menentukan teknik analisa data apa yang digunakan. Contohnya, kalau hanya menggunakan satu X1, ya, menggunakan satu variabel X1 dan satu variabel Y, itu menggunakan teknik regresi sederhana. Tetapi kalau variabel X-nya atau variabel independennya lebih dari dua, maka itu menggunakan regresi berganda. Nanti kita jelaskan satu per satu. Nah, kita lihat di sini. Ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas, ya. Uji validitas dan uji reliabilitas ini digunakan bagi peneliti atau seorang yang melakukan riset yang menggunakan pengumpulan data dengan teknik kuesioner atau dengan angket. Maka perlu dengan pengujian uji validitas dan uji reliabilitas. Tetapi kalau rekan-rekan tidak menggunakan instrumen, tidak menggunakan angket, maka uji ini tidak perlu digunakan hal. Ini yang saya sebut tadi. Maka tujuan penelitian kita akan mengarahkan teknik analisa data. Ya. Kalau tujuan kita menggunakan pengumpulan data yang menggunakan angket atau menggunakan kuesioner, maka perlu adanya yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Yakni
Uji validitas dan uji reliabilitas ini itu berfungsi sebagai pengujian instrumen, ya. Pengujian instrumen kita apa valid atau reliable. Kita masuk ke uji validitas ini, ya. Uji validitas itu apa sebenarnya, ya? Uji validitas ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesohihan suatu alat ukur. Yang mana alat ukur ini yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah untuk menguji validitas alat ukur tersebut. Maka oleh karena itu, uji validitas ini adalah untuk menguji apakah alat ukur yang kita gunakan benar-benar valid nggak? Benar-benar alat ukurnya nggak? Atau tidak? Contohnya adalah kita mengukur sebuah jalan. Nah, kita menggunakan meteran. Itu suatu alat ukur. Ya, alat ukur yang benar-benar valid digunakan untuk mengukur jalan. Gitu. Kita menggunakan roll, ya. Kita menggunakan roll atau penggaris untuk mengukur jalan. Itu suatu hal juga alat ukur yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur suatu panjang atau lebarnya sebuah jalan. Itu boleh dilakukan. Alat uji validitas ini adalah uji alat ukur apakah benar-benar kan alat yang kita gunakan alat ukur atau tidak. Itu uji validitas. Ya. Berbeda hal dengan uji reliabilitas. Ya. Uji reliabilitas ini adalah untuk meningkatkan tingkat ketetapan alat pengumpulan data atau instrumen yang digunakan. Nah, tadi kan kita melihat dari kasus tadi ya, bahwa kita mengukur jalan menggunakan roll satu dengan menggunakan penggaris satu. Mana alat ukur yang valid, mana alat ukur yang reliable antara meteran dan alat ukur dengan penggaris. Ya, kedua alat tersebut itu merupakan alat ukur yang valid, tetapi belum tentu reliable. Reliable ini adalah tingkat ketepatan alat pengumpulan data. Maka mana yang reliable menggunakan eh, meteran atau menggunakan penggaris? Ya, menggunakan meteran. Nah, meteran lah sebagai alat ukur yang reliable digunakan untuk mengukur jalan. Nah, itu bedanya uji validitas dan uji reliabilitas. Maka oleh karena itu ya, uji validitas dan uji reliabilitas ini sebagai alat ukur ya, sebagai alat ukur di mana alat ukur itu digunakan untuk pengujian instrumen apabila peneliti menggunakan sebuah instrumen dalam pengujian datanya. Selanjutnya, kita masuk ke uji normalitas ya. Uji normalitas ini termasuk ke dalam dasar uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik ini terbagi menjadi empat. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heterokedatisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Uji asumsi klasik ini yang pertama adalah uji normalitas, yang mana uji normalitas ini menentukan data distribusi normal atau tidak. Apakah data itu atau data yang kita olah itu terdistribusi atau tersebar secara normal atau tidak. Nah, inilah digunakan uji normalitas. Dari menurut Sunyoto ya pada tahun 2013 halaman 90, yakni dalam menentukan data distribusi normal atau tidaknya cukup membandingkan antara data real atau nyata dengan garis kurva yang berbentuk apakah mendekati normal atau memang normal sama sekali. Ya, jika data real membentuk kurva cenderung tidak simetris terhadap nilai rata-rata atau mean, maka dikatakan data distribusi tidak normal dan sebaliknya. Atau apabila kita menggunakan uji dengan Kolmogorov-Simornov ya, menggunakan uji Kolmogorov-Simornov itu harus nilai sigma-nya itu harus besar dari 0,05. Ya. Apabila nilai sigma-nya besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Yang mana uji normalitas ini digunakan sebagai pengujian apakah data kita terdistribusi merata atau terdistribusi normal dalam penyebaran data tersebut. Nah, ini yang kita gunakan dalam pengujian uji normalitas. Nah, uji normalitas maupun uji-uji lainnya itu kita gunakan alat perangkat XPSS. Nanti kita pelajari bagi rekan-rekan setelah menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3 ini. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Yang mana uji multikolinearitas ini menurut Sunyoto pada tahun 2013 halaman 87 merupakan sebuah jenis dari uji asumsi klasik yang diterapkan untuk analisis regresi berganda.
yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas independen atau variabel X-nya, di mana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besar koefisien korelasi. Nah, uji multikolinearitas ini untuk melihat keeratan antara hubungan kedua variabel tersebut. Ya, yakni variabel independennya. Apakah variabel independen mempunyai kaitan atau tidak? Nah, ini yang pada digunakan uji multikolinearitas. Yakni uji multikolinearitas ini digunakan bagi peneliti atau seorang riset yang menggunakan variabel independen atau variabel X-nya lebih dari satu. Nah, itu uji multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heterokedatisitas. Uji heterokedatisitas ini menurut Shinyoto pada tahun 2013 halaman 90 dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual observasi yang satu dengan observasi lainnya. Ya, yang mana uji heterokedatisitas ini juga berfungsi sebagai pengujian regresi berganda yang variabel independen atau variabel X yang lebih dari satu. Yang mana uji heterokedatisitas ini itu pengujian penyebaran data juga, yang mana menggunakan scatter plot, ya titik plot. Apabila scatter plot atau titik plot di atas dan di bawah titik koordinat 0, maka data tersebut bisa dikatakan tidak terjadi heterokedatisitas atau data yang menumpuk. Nah, oleh karena itu perlunya uji heterokedatisitas. Kalau data tersebut mengalami penumpukan, maka tidak layak untuk dilakukan pengujian tahap selanjutnya. Ya. Nah, nanti kita pelajari ini ya. Nanti kita pelajari dalam pengolahan data, dalam analisa data yang lebih tajam setelah menggunakan, nanti kita pelajari setelah rekan-rekan menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, ini yang terdapat pada eh, pembahasan pada metodologi penelitian pada bab 3 bagi rekan-rekan nanti. Nah, ini yang disebut dengan analisis regresi. Ya, analisis regresi ini merupakan suatu teori atau suatu teknik analisa data untuk melihat hubungan antar variabel. Ya, kita lihat dari segi manfaat. Manfaat dari analisis regresi ini untuk menentukan hubungan kausalitas, hubungan sebab dan akibat, atau hubungan antara variabel terikat dengan satu atau variabel bebas. Ya, yang maksud dengan uji analisis regresi ini yang paling sederhananya adalah pengujian menggunakan teknik analisa data untuk melihat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Itu untuk menentukan hubungan kausalitas. Yang mana teknik analisis regresi ini terbagi menjadi dua, ada regresi sederhana, ada regresi berganda. Itu. Kalau regresi sederhana, ya, untuk analisis regresi sederhana, yakni variabel independen atau variabel X yang cuma satu. Sedangkan analisis regresi berganda, variabel independen atau variabel X-nya itu adalah dua. Gitu. Nah, analisis regresi ini itulah menentukan hubungan sebab dan akibat antar variabel, yakni variabel terikat atau dengan variabel bebas, variabel independen dengan variabel dependen atau variabel X dengan variabel Y. Misalnya nih, penelitian tentang pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap harga saham. Yang mana satu variabel terikat, yakni adalah harga saham, dan tiga variabel bebas, yakni adalah likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Yang mana uji analisis regresi berganda ini untuk melihat ada nggak hubungan likuiditas dengan harga saham. Ada tidak hubungan solvabilitas dengan harga saham? Ada nggak tidak profitabilitas dengan harga saham? Nah, jadi analisis regresi berganda atau analisis regresi sederhana ini untuk melihat hubungan antar variabel tersebut. Ya, jadi kalau dari contoh ini termasuk ke dalam analisis regresi berganda dikarenakan variabel bebasnya itu lebih dari satu atau variabel X-nya lebih dari satu. Itu dimaksud dengan analisis regresi berganda. Next ya, kita lanjut. Ada pengujian hipotesis ya, ada pengujian hipotesis atau uji T. Uji hipotesis ini ada dua, ada uji T dan ada uji F. Nah, kita lihat dulu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis di biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu dan menentukan perbedaan antar kelompok dan kebebasan independensi atau lebih faktor yang
mempengaruhi dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. Ya, pengujian hipotesis ini terbagi menjadi dua. Ada uji T atau uji parsial, ada uji F atau uji simultan. Ya. Uji T ini adalah untuk menguji secara individual antara X1 dengan Y, ya, uji X2 dengan Y, X3 dengan Y. Sedangkan uji F atau uji simultan itu pengujian secara bersama-sama. Itu pengujian antara X1, X2, X3 mempengaruhi Y. Kalau uji T tadi kan X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y. Kalau uji secara simultan atau uji F itu X1, X2, X3 itu mempengaruhi Y. Ya, itulah terbagi menjadi pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini adalah untuk melihat adakah pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, ini berkaitan dengan rumusan rekan-rekan nantinya. Misalkan rekan-rekan rumusannya ada tiga, maka pengujian hipotesisnya ada tiga. Ini pengujian hipotesis ini akan menjawab rumusan rekan-rekan, akan menjawab hipotesis rekan-rekan. Ya, rumusan terdapat pada bab satu, hipotesis terdapat pada bab dua. Nah, pengujian hipotesisnya akan mengkaji lebih dalam apakah dugaan kita benar atau salah. Ya. Nah, ini masuk dengan uji T dari dia. Ada uji T yang mana kriteria dari uji T tersebut adalah jika T hitung lebih besar daripada T tabel, ya T hitung ini dihasilkan dari pengolahan data menggunakan SPSS. T tabel ini sudah disediakan ya. Jika T hitung T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti variabel bebas secara parsial mempengaruhi yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, berarti variabel bebas secara parsial tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Maka ini pengujian uji T. Nah, uji T ini adalah pengujian secara individual, yakni antara variabel bebas X1 dengan variabel terikat, antara variabel X2 dengan terikat, antara variabel X3 dengan terikat. Itu pengujian secara parsial atau uji T. Berbeda hal dengan uji F, ya, atau secara simultan. Uji F atau secara simultan ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang terdiri dari dua variabel, tiga variabel, atau berlebih, maka secara bersama-sama atau saling saling mempengaruhi ke variabel terikat atau variabel dependen. Ya, contohnya yang tadi saya sebut tadi X1, X2, X3 mempengaruhi Y secara bersama-sama ya. Ini secara bersama-sama akan mempengaruhi Y. Nah, kriterianya hampir sama. Ya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka variabel bebas secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka secara simultan tidak memberi pengaruh terhadap signifikan. Ya, ini tadi uji T secara individual, ya, sedangkan uji simultan itu secara bersama-sama. Nah, kita masuk ke uji determinasi. Ya. Uji determinasi ini atau koefisien determinasi ini ya pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Ya, nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Gitu. Maksud dari sini adalah koefisien determinasi ini untuk melihat seberapa jauh hubungan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Contohnya, variabel bebas itu hanya mempengaruhi 69 persen. Nah, jadi antara X1, X2 mempengaruhi variabel terikat hanya 69%. Selebihnya itu adalah sekitar 31 ya. Sekitar 31% ya, itu dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka koefisien determinasi ini hanya mengukur seberapa jauh kemampuan dari variabel bebas mempengaruhi variabel Y. Ya, saya pahami ya. Nanti kalau tidak rekan-rekan kurang memahami boleh bertanya. Nah, inilah bentuk model-model dalam pengujian ya. Ini adalah bentuk model-model dalam pengujian untuk teknik analisa data tersebut. Nah, ini biasanya kita rancangkan pada bab 4. Ya, pada bab 4 dan bab 5. Bagi kalau misalkan di akuntansi itu pada bab 4, di manajemen itu pada bab 5. Nah, inilah hasil dari program SPSS. Ya, program SPSS ini nanti kita pelajari ya. Nah, ini adalah termasuk ke dalam pengujian
regresi. Nah, ini merupakan pengujian regresi berganda karena X1-nya, maaf, X-nya lebih dari satu. Ini adalah X-nya 3. Sedangkan yang merah ini adalah merupakan alfanya atau betanya, alfanya atau betanya yang kuning ini adalah X1, yang hijau ini adalah X2, yang biru adalah X3. Inilah bentuk analisis datanya. Gitu. Nanti kita perdalam lagi dalam teknik analisa data dan menggunakan SPSS. Nah, ini adalah bentuk dalam uji T. Ya, yang harus kita perhatikan adalah nilai T hitung dengan sig-nya. Kalau T hitung tadi harus kita banding, ini T hitung nama ya. T hitung ini harus kita bandingkan dengan T tabel. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka bisa dikatakan variabel itu, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel Y. Ya, ini yang dinamakan T hitungnya. Sedangkan ini adalah signifikannya. Kalau signifikan ini adalah apabila kecil dari 0,05, ya apabila kecil dari 0,05 maka pengaruhnya signifikan. Ini ada melihat tingkat pengaruhnya, sedangkan sig ini untuk melihat signifikasi pengaruhnya tersebut. Nah, kalau ini harus kita bandingkan dengan T-tabel, sedangkan sig ini kita bandingkan dengan nilai sig harus besar dari 0,05. Maaf, harus kecil dari 0,05. Ya, ini harus kecil dari 0,5, ini harus besar dari T-tabel. Ini adalah untuk melihat uji T atau secara parsial. Nah, ini untuk melihat uji secara simultan atau secara bersama-sama atau uji F. Yang kita perhatikan adalah F-nya. Ini adalah F hitungnya harus kita bandingkan dengan F tabel. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Ini adalah sig-nya. Ya, ini sig-nya sama hal dengan T hitung. Apabila nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka pengaruhnya secara signifikan. Ya, ini adalah uji ANOVA untuk melihat uji F atau uji secara bersama-sama. Nah, ini untuk melihat uji determinasi. Ya, uji determinasi ini terdapat 0,77 atau 0,707. Ya. Yang untuk regresi berganda, kita perlu perhatikan untuk melihat adjusted R square. Sedangkan regresi sederhana, kita cukup melihat R saja. Ya. Dilihat dari sini, ya nilai adjusted R square-nya. Kenapa kita melihat adjusted R square? Karena tadi variabelnya lebih dari satu ya, ada 3 variabel X ya. Jadi adjusted R square ini sebesar 0,707. Yang mana jumlah pengaruh secara signifikan antara kekuatan hubungan antara X1, X2, X3 mempengaruhi Y itu hanya 70,7%. Karena ini kali 100 ya, kali 100% yang kita jadikan persentase, jadi 70,7% itu antara X1, X2, X3 mempengaruhi atau kekuatan hubungan antara X1, X2, X3 itu mempengaruhi Y sebesar 70,7%. Sisanya adalah 29,3% yang tidak diteliti, yang tidak dijelaskan, atau yang tidak dilakukan, atau yang tidak diteliti oleh variabel pada model-model riset atau model-model penelitian yang kita lakukan. Jadi yang variabel yang kita gunakan itu hanya 70,7% mempengaruhi, sedangkan selebihnya atau kekurangannya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang kita tidak teliti. Nah, itulah ya teknik analisa data yang kita gunakan dalam penulisan riset yang rekan-rekan akan jalankan nantinya. Ya, ini boleh nanti rekan-rekan baca dalam persamaan tersebut. Oke, itu ya dalam materi dari teknik analisa data. Mungkin ya bagi rekan-rekan yang ingin bertanya nantinya silahkan berkomentar nanti di chat grup kita. Nah, silakan rekan-rekan untuk memahami dan silakan rekan-rekan mulai untuk mengansur untuk buat bab 1, bab 2, dan bab 3 sebelum kita nanti melakukan pengolahan analisis data. Baik, terima kasih. Ini merupakan materi terakhir dalam metodologi penelitian. Sekarang rekan-rekan untuk mengaplikasikan dalam pembuatan bab 1 dan bab 2 dan serta bab
tiga. Terima kasih untuk pertemuan materi kali ini. Kita cukupkan dengan doa majelis. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.